Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bu Wirani Atskia MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan yang saya hormati teman-teman kelas PAIG yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, yang mana di pagi yang cerah ini kita dapat melakukan aktivitas perkuliahan walaupun secara virtual ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, hasil dari kerja kelas kelompok kami. Ini adalah hasil dari kelompok 10 tentang materi daftar pustaka yang disusun oleh yang pertama Rizal Bil Hakiki NIM 2121252, saya sendirilah sebagai moderator. Kemudian yang kedua Winasari Hanifah 2121253, dan yang ketiga Kali Irsyad Ar-Rafi 2121254. Langsung saja kita ke materi. Pengertian daftar pustaka. Apa sih itu daftar pustaka? Jadi, daftar pustaka adalah sebuah halaman yang dapat dibilang ialah halaman yang wajib ketika membuat buku atau karya tulis. Hampir semua karya buku tulis selalu mencantumkan daftar pustaka di akhir karangannya. Hal ini dibuat untuk mempermudah si pembaca yang ingin meninjau lebih jauh tentang apa yang sudah ditulis. Selain itu, bisa juga sebagai acuan untuk melakukan pengecekan apakah sudah sesuai dengan buku yang tertera dalam daftar pustaka. Kemudian, daftar pustaka disebut juga biografi. Nah, pada dasarnya merupakan suatu daftar yang berisi nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit dari sebuah buku atau kajian yang lain yang digunakan sebagai sumber atau rujukan bagi seorang penulis dalam menulis sebuah karya ilmiah. Daftar pustaka merupakan suatu daftar yang berisikan tentang sumber-sumber bagi bacaan dari bacaan yang digunakan sebagai bacaan acuan untuk menulis karya ilmiah. Fungsi daftar pustaka. Daftar pustaka berfungsi pelengkap dan sebuah catatan kaki. Karena bila seorang pembaca ingin mengetahui lebih lanjut tentang referensi yang terdapat pada catatan kaki, maka ia dapat mencarinya dalam daftar pustaka. Dalam daftar pustaka dapat mengetahui keterangan-keterangan yang lengkap mengenai buku atau majalah itu. Daftar pustaka juga berfungsi sebagai pelengkap dan sebuah catatan kaki. Selanjutnya yaitu hal-hal yang didapat dari daftar pustaka. A. Memberikan informasi bahwa pernyataan yang dibuat bukan hasil pemikiran sendiri, tapi juga ditambahkan dengan pemikiran orang lain. B. Apabila pembaca menginginkan mendalami lebih lanjut pernyataan yang dikutip, dapat membaca sendiri referensi yang menjadi sumber kutipan. C. Memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku yang telah membantu kita dalam penulis karya tulis yang kita selesaikan. D. Menjaga profesionalitas penulis terhadap karya tulis yang telah dibuat. Unsur daftar pustaka. Yang pertama yaitu A. Nama pengguna ditulis dengan nama akhir
dikutip koma dan nama awal tanpa gelar. B. Tahun penerbitan. C. Judul termasuk subjudul. D. Tempat penerbitan diikuti tanda titik 2 dan nama penerbitan. Unsur-unsur penting yang terdapat pada daftar pustaka. Yang A. Penulisan nama penulisan dengan cara menuliskan terlebih dahulu nama belakang, kemudian nama depan. Hal ini berlaku untuk semua nama baik nama asing maupun nama Indonesia. B. Tahun penerbitan. C. Judul sumber tertulis yang bersangkutan dengan digarisbawahi atau dicetak miring. D. Kota tempat penerbitan berada. Contoh daftar pustaka dari buku. Data buku, judul, Family Medical Care Volume 4. Penulis Dr. John F. Knight. Penerbit Indonesia Publishing House. Kota terbit Bandung. Tahun terbit 2001. Cara penulisannya: nama penulis, tahun terbit, judul, kota terbit, penerbit. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal, skripsi, dan makalah. Data artikel, judul jurnal, judul artikel, penulis, penerbit, kota terbit, tahun terbit. Cara penulisannya: penulis, tahun terbit, judul artikel, judul jurnal, kota terbit, terakhir, contoh penulisan daftar pustaka dari internet. Data artikel, judul, penulis, tanggal tayang, waktu akses, URL, cara penulisan, penulis, tanggal tayang, judul, URL, waktu akses. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.